Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya akan melakukan video praktikum yang berjudul isolasi enzim papain dari buah pepaya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Hidayat. Nama saya Netizelita Mudiana. Nama saya Tati Yulia. Saya Iin Analisa. Ya, itu perkenalan singkat dari kami. Adapun tujuan video praktikum kali ini yaitu untuk mengisolasi enzim papain dari buah pepaya. Selamat menyaksikan. Teori percobaan. Enzim yang berperan penting dalam hidrolisis protein ada dua, yaitu proteolitik yang dapat mencari ikatan protein menjadi peptida dan peptidase yang dapat mencari ikatan peptida menjadi asam amino. Dengan kombinasi protease dan peptidase dapat memecah 90% ikatan peptida. Enzim papain tergolong protease sulfhidril. Aktivitasnya juga tergantung pada adanya gugus sulfhidril pada sisi aktifnya. Enzim ini dapat dihambat oleh sinyal oksidator, alkilator, dan logam berat. Enzim papain mempunyai daya tahan panas paling tinggi di antara enzim-enzim proteolitik lainnya. Papain juga tidak mengandung karbohidrat seperti pada bromelin dan glisir, sehingga mempunyai energi oksidasi yang lebih rendah karena lebih murni dibandingkan enzim lain. Kualitas papain ditentukan oleh aktivitas proteolitik. Semakin tinggi aktivitas proteolitiknya, semakin baik pula kualitas enzim. Batang, daun, dan buah pepaya mengandung getah berwarna putih yang mengandung enzim pemecah protein atau proteolitik yang biasa disebut dengan papain. Papain adalah satu dari enzim proteolitik asal tanaman yang secara intensif digunakan dalam proses pembuatan roti, penumpukan daging, pelembutan kulit, pelepasan gum pada sutra dan wol, serta untuk pengobatan penyakit edema. Alat dan bahan: blender, wadah 1, wadah 2, gelas takar, pisau, sendok, kain saring, kulit pepaya 100 gram, aseton 60 ml, dan air 100 ml. Prosedur percobaan: 1. Kupas kulit pepaya dari buahnya. Masukkan kulit pepaya ke dalam blender, ditambahkan air 100 ml. Hasil kulit pepaya yang telah dihaluskan disaring. Filtrat yang didapatkan didiamkan selama 10 menit.
filter ditambahkan dengan aseton sebanyak 60 ml, lalu diaduk 3 menit, kemudian didiamkan selama 12 jam. Setelah didiamkan, filter disaring untuk mendapatkan endapan. Pembahasan. Baiklah, pada percobaan pertemuan kedua ini berjudul tentang isolasi enzim papain dari buah pepaya, yang bertujuan untuk mengisolasi enzim papain dari buah pepaya, di mana bagian pepaya yang diambil adalah getahnya yang dapat kita ambil dari buah pepaya yang muda dengan cara memberi beberapa sayatan. Getah pepaya berwarna putih kental dan mudah menjadi padat apabila dibiarkan terkena udara. Enzim papain merupakan enzim protase yang berasal dari getah pepaya. Enzim protase merupakan jenis enzim yang memicu protolisis, yaitu hidrolisis ikatan peptida yang menghubungkan antara residu asam amino. Pada kelompok kami mengisolasi enzim papain menggunakan kulit buah pepaya yang masih muda dan terdapat banyak getahnya. Adapun kulit yang kami gunakan itu sebanyak 100 gram. Kulit yang sudah dihaluskan dengan air sebanyak 100 ml akan disaring menggunakan penyaring. Penambahan aseton pada filtrat dengan bertujuan untuk sebagai tenaga pemisah dalam ekstraksi cair ke padat untuk membentuk endapan pada filtrat. Peran aseton sangat penting karena digunakan untuk mengisolasi enzim papain dari buah pepaya. Rendaman enzim papain dari kulit pepaya. Untuk mencari rendaman enzim papain digunakan rumus, yaitu berat enzim papain dibagi berat kulit pepaya dikali 100%. Berat enzim papain yang kami dapat yaitu 5 gram, sedangkan berat kulit pepayanya yaitu 100 gram. Jadi setelah dihitung, didapatlah rendaman enzim papain yaitu 5%. Setelah dilakukan isolasi enzim papain dari buah pepaya atau kulitnya, diperoleh berat enzim papain sebanyak 5 gram. Kemudian setelah dihitung rendaman enzim papainnya, didapatlah rendamannya yaitu sebesar 5%.